Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita balik lagi di Dibilang Channel, dan ini kita Dibilang Podcast. Kali ini kita keluar dari sarang kita biasa di studio. Kali ini aku ngedatangin salah satu sekolah tinggi teknologi yang ada di Kota Balikpapan, yaitu adalah STT Migas Kota Balikpapan. Nah, ngomongin tentang STT Migas berarti kita ngomongin tentang jurusan minyak dan gas ya. Jadi STT Migas ini salah satu tempat tujuan untuk anak-anak muda yang mereka itu pengen untuk nanti berkarir di bidang minyak dan gas atau di bidang migas. Tapi kalau aku yang jelasin kayaknya nggak enak dong ya. Makanya aku sekarang di sini mendatangi 4 orang. Wih, Hokage nih kalau di Naruto. Jadi ada 4 orang ketua dan wakil ketua yang ada di STT Migas. Yang pertama itu ada ketua STT Migas Balikpapan, yaitu Bapak Dr. M. Lukman STMT. Ya. Selamat siang ya? Selamat siang, Pak. Oke. Yang kedua ada Bapak Bambang Sugeng STMT selaku wakil ketua 1 STT Migas. Ya. Pak Bambang. Ya. Yang kedua ada Bu Selvia Sarunu STMT selaku wakil ketua 2 STT Migas. Ini cewek sendiri, guys. Dan yang terakhir di sini ada Bapak Hamsir SPD MT selaku ketua 3 STT, wakil ketua 3 STT Migas. Pak Hamsir. Apa kabar Bapak-bapak semuanya? Alhamdulillah baik. Aku serasa kayak di sidang pendadaran. Jadi ada 4 dosen penguji, 1 mahasiswa. Tapi kali ini kita balik nih. Dosen pengujinya kita tanya-tanyain, ya kan? Biasanya, tapi aku nggak tahu ya, tapi nanti takutnya terakhir aku yang ditanyain balik, bingung ini. Oke, kita langsung aja tanya nih, sejarah STT Migas di Kota Balikpapan ini, kenapa sih ada STT Migas di Kota Balikpapan? Apakah Kota Balikpapan yang dikenal sebagai kota minyak sehingga STT Migas itu harus ada di sebuah kota ini? Oke, kita langsung aja tanya kepada Bapak Lukman deh. Kita tanya Pak, gimana Pak? Oke, terima kasih Mas Iksan ya? Iksan Pak. Ya. Nah, ini luar biasa banget ini, jauh-jauh datang ke STT Migas gitu ya. Nah, kalau tadi katakan tegang, sebenarnya kita juga tegang ini, karena mau ditanya-tanya gitu kan. Ini lama juga kita nggak ditanya-tanya gitu kan. Alhamdulillah hari ini kita ditanyain. Iya. Jadi apa ya, kalau sejarah STT Migas ya, kalau masyarakat Balikpapan pasti udah tahu lah. Balikpapan itu disebut kota apa? Dulu disebut kota minyak gitu kan, kota minyak gitu kan. Sampai dulu ada tim Persiba itu juga kan dari kota minyak. Jadi identik Balikpapan itu kota minyak. Tapi kok nggak ada pendidikan yang mengarah ke spesialis perminyakan gitu ya. Itu nggak ada gitu ya. Jadi ya sejarahnya Balikpapan yang dikelilingi oleh perusahaan-perusahaan minyak baik itu nasional ataupun multinasional, ya harusnya kita punya gitu kan. Harusnya punya satu tempat di mana anak-anak Balikpapan itu bisa menimba ilmu tentang minyak gitu. Karena siapa lagi nanti ke depannya yang akan berperan di Balikpapan kalau bukan anak-anak kita sendiri gitu, dari daerah gitu. Jadi itulah sejarah singkat ya. Kenapa sampai harus ada sekolah tinggi di STT Migas Balikpapan. Seperti itu Mas Ivan. Ini sedikit saja sih ya. Kalau boleh tahu Pak, STT Migas ini tahun berapa Pak berdirinya Pak ya? Ya, STT Migas ini, kalau dilihat dari ukuran perguruan tinggi, sebenarnya kita masih dibilang muda lah ya. Kita tuh berdirinya tahun 2003. Iya, masih muda. Baru 2003 kita berdiri. Jadi belum terlalu lama lah menurut. Baru Sweet 17 lah. Melewati Sweet 17 lah ya. Baru 17 tahun gitu. Ini sebenarnya baru mau memulai nih gitu kan. Sudah 17 tahun ini ya. Ini udah baru mencari-cari gitu. Jadi dewasanya baru sekarang nih kayaknya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan tapi alhamdulillah lah, banyak sekali sebenarnya dari masyarakat Balikpapan itu yang sangat-sangat bersyukur bahwa STT Migas Balikpapan itu muncul gitu di tengah-tengah keinginan masyarakat Balikpapan untuk bisa menimba ilmu itu tadi, minyak dan gas. Gitu Mas Iksan.
Keren. Berarti kalau boleh dibilang ini menjadi salah satu tujuan utama juga di Kota Balikpapan ya, sebagai salah satu nanti yang bisa menghasilkan insan-insan yang memang berkompeten di bidang migas seperti itu Pak ya. Betul sekali. Terus kalau untuk mahasiswanya sendiri Pak, untuk beberapa tahun ini sudah berapa banyak ini Pak mahasiswanya? Mahasiswa kita itu sampai sekarang itu sekitar 1.800-an, hampir 2.000-an lah mahasiswa biasa. kita itu. Dan ya alhamdulillah kita sudah berapa kali lulusan ya Bu ya? Kita ya sudah 16 kali wisuda. 16 kali ya? Kita sudah 16 kali wisuda. Jadi alumni kita juga sudah cukup banyak. Coba boleh tanya nih Pak, prodi apa aja sih yang ditawarkan di STT Migas ini? Ayo, siapa yang pengen jawab nih? Silakan lah. Yang di bidangnya, Pak Bambang, boleh. Silakan Bu, mic-nya Bu. Ya, terima kasih Mas. Jadi STT Migas itu saat ini memiliki 5 program studi. Banyak Pak. Ya, yang nomor 1 untuk strata 1 itu teknik perminyakan. S1 lagi yang baru buka. Jadi itu S1 teknik geologi. S1 lagi itu teknik industri migas. Oh, industri migas. Ya. Nah, yang keempat ada diploma 3 teknik pengolahan migas, dan yang kelima diploma 3 teknik instrumentasi elektronika migas. Nah, itu memiliki ciri yang masing-masing. Boleh Pak. Jadi kalau yang di perminyakan tadi itu bagaimana kita mencari minyak sampai mendapatkan. Bagaimana kita mengeksplor minyak, bagaimana kita mengetahui cadangan minyak yang ada di dalam perut bumi, bagaimana cara ngangkatnya lah, itu kita pelajari. Kalau yang geologi tadi mempelajari struktur tanah-tanah, kegempaan apa itu ya, termasuk jadi sebelum dapat migas itu ya harus ada studi geologi dulu. Iya benar. Nah di situ ya. Tapi kalau yang di industri migas itu bagaimana memanage industri migas dan bagaimana menjalankan, menjual dan seluruhnya. Berarti dia lebih ke arah pasca produksi jatuhnya. Iya. Ya? Jadi produksi itu tidak hanya dalam bentuk produk akhir ya, tapi crude oil maupun produk samping itu bisa. Benar. Ya, jadi cukup banyak sekali. Kalau yang diploma 3 itu memang itu urusan langsung yang nantinya akan mengoperasionalkan bagaimana cara mengolah migas. Lebih ke kalau spesifik, jadi spesifik teknikal berarti Pak ya. Itu ya yang pengolahan. Tapi kalau yang instrumentasi ini di samping dia mengontrol proses dari seluruh produksi migas, dan bisa juga untuk industri yang lain di luar migas. Jadi instrumen itu sangat diperlukan untuk seluruh kehidupan, sendi-sendi kehidupan manusia. Bahkan sekarang ditambah lagi dengan adanya energi baru terbarukan. Iya benar. Nah ini sudah kita mulai juga, kami juga ada ini ya, membuat untuk energi baru terbarukan dengan pembangkit listrik tenaga surya. Jadi kita sudah mulai berbenah diri untuk berupaya menjadi mandiri energi. Demikian Mas. Keren. Tapi kalau boleh ditanya nih Pak, dari kelima jurusan tadi itu Pak, yang paling banyak peminatnya tuh di mana Pak? Paling banyak minatnya hampir semua. Hampir semua ya? Berapa berarti Pak ya? Iya. Wah. Apalagi kalau yang diploma 3 itu rekrutmen Pertamina ngambilnya ke sini. Alhamdulillah di situ. Mantap, berarti Jadi perusahaan minyak banyak yang mencari kemari, jadi kemungkinan ya kadang-kadang stoknya sampai habis. Iya, karena kami menerimanya sedikit. Gitu. Berarti emang kalau dalam penerimaan itu ada batasannya Pak ya? Ada, jadi harus ikut seleksi dulu. Dan kemampuan akademiknya sampai di mana? Kalau boleh tahu per satu kelas atau per satu prodi itu setiap rekrutan berapa Pak maksimal untuk calon mahasiswanya? Itu saya dikasih tugas sama Pak Ketua itu hanya 40. 40 aja ya? Oke. Jadi ya cukup ketat ya, persaingannya cukup ketat. Jadi
itu ya silakan direbut orang banyak. Berarti termasuk ini ya, bergengsi ini di sini ya. Jadi sampai masuk di STT Migas buat teman-teman yang punya prestasi yang bisa masuk STT Migas, top banget kalian berarti di sini. Wah, keren. Mantap. Berarti dari semua yang Bapak ceritakan tentang prodi-prodi tadi, fasilitas semua mendukung Pak ya kalau untuk pembelajaran di STT Migas ini Pak. Insya Allah kami upayakan Mas, walaupun ya ada sedikit mungkin yang kurang, pasti ada kurangnya karena Benar-benar. kita harus mengimbangi kondisi kemajuan teknologi. Jadi proses pembelajarannya kita harus mengikuti perkembangan teknologi. Jadi tidak monoton. Jadi kita mengikuti perkembangan teknologinya gimana? Oh tetap berkesinambungan. Ya kita harus ya. melihat pasar juga. Lihat pasar juga. Oke. Iya. Nah, ini yang menjadi salah satu tujuan ya. Kenapa sih kita tuh harus memilih STT Migas buat para calon mahasiswa baru nih? Ada nggak nih yang bisa menjelaskan? Ayo masuk STT Migas gitu. Supaya apa gitu? Sampai bisa menjawab nih. Ini pertanyaan dari siapa ini? Oh gitu. Ini pertanyaan titipan loh ini. Biar Bu Selvi yang banyak. Kenapa harus memilih STT Migas Bu? Coba Bu ya, Selvi. kita bagi Bu Selvi. Ya. Ya. Berarti Bapak terakhir dapat pertanyaan lebih susah nih Pak. Biasanya terakhir pertanyaannya susah Pak. Iya, terakhir kasih semua yang sudah dibicarakan Bapak simpulkan. Ya. Gimana Bu? Baik, terima kasih atas kesempatan ini, sangat baik bagi kami. Ini adalah pertanyaan yang cukup menarik yang perlu kami sampaikan kepada publik bahwa kenapa harus memilih untuk masuk di STT Migas Balikpapan sebagai pilihan yang tepat untuk melanjutkan studi di jenjang perguruan tinggi. Salah satunya adalah yang menjadi hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan adalah dari sisi akreditasi. Bahwa STT Migas institusinya sudah terakreditasi B. Kemudian program-program studi kami juga teknik perminyakan, kemudian teknik pengolahan migas, teknik instrumentasi migas sudah terakreditasi B juga. Dan kebetulan yang baru ini prodi S1 Teknik Industri dan S1 Teknik Geologi itu sudah otomatis terakreditasi setara dengan C pada saat di-approve oleh kementerian dan sekarang kita lagi sedang proses reakreditasi. Gitu. Harapan kita akan berusaha untuk menaikkan akreditasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti apa yang disampaikan sama ketua tadi bahwa keberadaan STT Migas Balikpapan itu benar-benar di area sumber daya alam migas seperti itu yang sangat dekat dengan kita. Iya benar. Jadi untuk apa mencari perguruan tinggi yang kita hanya berbicara secara teori, sementara ada STT Migas Balikpapan yang itu sangat dekat dengan industri migas. Dan kita sudah kerjasama dengan perusahaan-perusahaan migas yang ada baik di lingkungan Balikpapan, Kalimantan maupun secara nasional seperti itu. Ya, jadi salah satunya nih yang kita kerjasamakan kalau di Balikpapan sendiri kita kenal ada salah satu unit refinery yang besar ya di RU5 Balikpapan. Kemudian selama ini juga kita bekerja sama dengan Pertamina Hulu, dalam hal ini Pertamina Eksplorasi sekarang berubah nama PHM dan sejenisnya seperti itu. Kemudian ada beberapa perusahaan oil service company, Harley Burton, El Nusa dan sebagainya. Kemudian kalau untuk yang menunjang dari sisi akademiknya, kita juga bekerja sama dengan PPSDM ya Pak Hamzir ya di Cepu. Oh yang di Cepu langsung ya. Iya. Bahkan kita sudah bekerja sama untuk pelaksanaan sertifikasi. Itu dimulai dari mahasiswa baru tahun 2020 kemarin. Jadi kita STT Migas berbenah selain mahasiswa alumni kita nanti itu membawa ijazah dan transkrip nilai, kita juga sudah mempersiapkan pendamping ijazah yaitu sertifikat sesuai dengan bidang ilmu perminyakan. Seperti itu. Jadi itu ya perlu kami perkenalkan kenapa harus memilih STT Migas. Poin yang ketiga, pastinya juga dari tenaga-tenaga pengajar kita sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing ya seperti yang disampaikan Pak Bambang tadi bahwa dosen-dosen kita adalah alumni-alumni dari perguruan tinggi bergengsi baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Seperti itu. Hal yang berikut lagi yang menjadi alasan untuk memilih STT Migas, kita punya beberapa beasiswa. Dan nanti kalau beasiswa, nanti dari
Pak Hamzir selaku wakil 3 yang akan pas menjelaskan banget, lebih Tan. detail. Ya, seperti itu. Kemudian pastinya juga ini sangat dekat. Artinya kampus STT Migas ini mungkin kalau dulu orang beranggapan bahwa ini di luar kota jauh banget gitu ya. Iya, Bu, Tapi jauh. sejalan dengan perkembangan pembangunan, apalagi sekarang Balikpapan juga akan menjadi IKN. Ini kita malah benar. posisinya di tengah kota. Jadi Oh, iya. ngapain kita pergi jauh-jauh mencari perguruan tinggi sementara IKN sudah akan pindah ke Kalimantan ke sini. Timur dan Balikpapan akan menjadi gerbang untuk masuk ke IKN itu. Seperti itu. Nah, Keren. mungkin itu yang bisa saya sampaikan sementara ini, nanti bisa dari Pak Ketua, dari Waka 1 dan Waka 3 bisa menambahkan kalau ada hal-hal yang menarik yang bisa menjadi alasan bagi kami untuk mengajak adik-adik bergabung dengan STT Migas Balikpapan. Wah, Terima keren. kasih. Ada yang pengen menambahkan ini? Saya satu. Silakan Pak, silakan Pak. Ini Iya, semangat sempat sekali Bapak ini. Kalau ada di Balikpapan kenapa harus keluar? Benar-benar mantap ini. Kenapa harus keluar kalau ada di Balikpapan? Jadi buat teman-teman nih, terutama calon-calon mahasiswa atau yang baru lulus sekolah menengah atas atau kejuruan, kalian bingung mau cari sekolah tinggi atau melanjutkan kemana kalian supaya cepat berkarir. Wah, ini salah satunya ini adalah STT Migas Kota Balikpapan ini terjamin kalian kalau sekolah kuliah di sini pokoknya deh, keren. Nah, sekarang kita tanya lagi nih. Pak Hamzir nih yang terakhir. Wih, udah terakhir sih, tapi masih banyak lagi nih pertanyaan. Jadi Bapak jangan bangga Bapak terakhir ya. Karena ini pertanyaannya masih banyak, Pak. Ini langsung bisa dijadikan satu aja nih. Mungkin jalur masuk dan apakah ada beasiswa sih Pak di STT Migas ini? Oke, terima kasih atas pertanyaan Mas Iksan. Untuk jalur masuk di STT Migas Balikpapan, kami STT Migas memiliki beberapa jalur. Ada jalur prestasi, ada jalur beasiswa, ada jalur hafiz Quran, ya kan? Ada. Nah, kemudian ada jalur beasiswa, ya, serta reguler. Nah, untuk jalur beasiswa, ya kan, kami akan mengakomodir adik-adik dari SMA atau SMK atau bahkan dari yang sederajat itu masuk di jalur Kartu Indonesia Pintar yang dulunya bidik misi. Nah, bidik misi. Kemudian beasiswa dari pemerintah, ya kan, yang lainnya yaitu dari Provinsi Kalimantan Timur yang sekarang sudah di launching sekitar bulan Maret yang lalu, ya, itu ada Kaltim Tuntas. Kaltim Tuntas. Kaltim Tuntas. Nah, kemudian dari beasiswa yang cukup menarik ini tidak semua kampus mendapatkan, ya, yaitu dari beasiswa Foundation Pertamina. Nah, ini yang cukup menarik sekali, Iya, benar, karena hasil kerjasama kita dengan Pertamina Pusat, ya, satu-satunya kampus yang ada di Balikpapan yang mendapatkan beasiswa Foundation Pertamina adalah STT Migas. Keren STT Migas. Wah, ini salah satu Kampus swasta, ya, benar kampus lagi swasta. nih Ya. buat kalian yang pengen masuk ke STT Migas nih. Ya, kemudian ada lagi dari beasiswa PHM, Pertamina Hulu Mahakam. Ya, itu sangat luar biasa sekali. Itu. Kemudian yang tadi mengenai tentang beasiswa dari pemerintah yaitu bidik misi atau KIP itu, ini yang perlu mungkin saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa, ya. Kita mendapat kuota yang cukup banyak dari pemerintah. Ya, itu. Cuma yang sangat disayangkan, ya, adik-adik kita yang ada di Balikpapan khususnya itu kurang berminat untuk mengurus beasiswa dari pemerintah ini. Nah, karena memang diprioritaskan bagi orang-orang yang kurang mampu. Oh gitu. Ya, gitu. Nah, bagi adik-adik kita yang mungkin nanti yang untuk apa? Proses untuk mendapatkan beasiswa ini harus mendapatkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau dari pemerintah setempat. Kemudian mendaftarkan ke Departemen Sosial untuk mendapatkan registrasi Kartu Indonesia Pintar. Panjang alurnya berarti Ya, Pak. Mungkin di mungkin situ yang dari bikin situ kan, orang ya. agak ribet nih gitu. Ya, itu. Mungkin seperti itu. Seperti itu, tentang beasiswa. Ya. Keren. Jadi ternyata banyak ya jalur masuknya untuk ke sekolah tinggi ini. Jadi kalian bisa lewat beasiswa, bisa langsung masuk, bisa lewat prestasi kalian juga kalau kalian berprestasi dari sekolah. Dan juga banyak beasiswa dari beberapa partner partner eksternal dari STT Migas. Kalau boleh tahu Pak, partner eksternalnya dari STT Migas ini di mana aja sih Pak selain tadi Pertamina dan beberapa oil company? Ada lagi yang pengen ditambahkan untuk partnernya yang di luar? Ya, dari partner kita yang di luar ada dari Geoservice. Oh, Geoservice.
Terus dari Bunataka, Benua perusahaan Taka. daerah dari Bunataka di seberang. Nah itu. Kemudian yang tadi di PPSDM sudah ya. Terus dari perusahaan-perusahaan penghasil minyak kelapa sawit yang ada di daerah Tenggarong. Nah, itu. Justru mereka memberikan peluang kepada adik-adik kita walaupun kita bukan bukan perusahaan yang tadinya industri minyak sawit itu ya. Justru mereka sangat menerima dari anak-anak atau mahasiswa kita yang dari diploma 3. Nah, cuma permasalahannya yang kadang itu kan areanya ada di hutan tuh. Nah, itu tantangan buat mahasiswa. Tidak ada mall di sana, tidak ada keramaian, jadi mereka sangat kurang tertarik biasanya untuk kerja praktik di sana. Padahal enaknya mengasingkan diri di sana. Buat sembunyi. Sembunyi. Katanya Pak dengar-dengar katanya juga ada mahasiswa dari luar negeri nih. Apakah benar itu Pak? Iya, jadi benar. Jadi sebenarnya peminat kita itu udah bukan hanya dari Balikpapan saja, dari Indonesia saja gitu. Bahkan ada yang dari luar negeri, ada yang dari Malaysia, ya ada yang dari Qatar gitu ya. Jadi mereka datang ke sini gitu, untuk kuliah gitu. Jadi kalau secara nasional hampir semua mahasiswa kita mewakili seluruh provinsi gitu ya. Jadi hampir semuanya ada di sini. Dari barat sampai ke timur terwakili itu di STT Migas mahasiswanya gitu. Jadi peminatnya bukan hanya di Kalimantan aja gitu. Seluruh Indonesia juga mencakup nasional bahkan internasional Pak ya STT Migas ini ya. Wah luar biasa tuh teman-teman. Jadi kalian jangan ragu lagi untuk masuk di STT Migas deh pokoknya. Oke Pak, mungkin sebelumnya kita lanjut, kita ngicipin dulu yang ada di sini nih Pak ya. Wih, ini dari salah satu teman UMKM Kota Balikpapan nih Pak. Di sini ada namanya Adais Food and Beverage Pak. Boleh nih, di sini ada yang susu, ada juga yang soda. Ibu suka yang mana? Bapak suka yang mana? Boleh kita cicipin dulu nih Pak sebelumnya Ini Pak. kayaknya enak nih. Iya. Mantep banget ini. Sebelum cair nih. Boleh Bapak yang mana Pak? Boleh Coko. Green tea atau coko? Coko. Oke. Wah. Pak Bambang langsung review kita Pak. Ini yang seger. Iya itu aja. Ini seger. Tapi es ya ini ya. Iya, es Pak. Es semua. Betul. Saya nggak berani ini. Oh, taruh di panasan dulu Pak. Biar anget kan. Namanya Amit Pak. diberi kesempatan ya saya terima. Iya. Alhamdulillah dapat rezeki gitu. Ini rezeki nih. Langsung di review, nanti kita tanya bagaimana rasanya nih. Kita iklan Boleh diaduk-aduk nih Mas. diaduk Pak, boleh Pak. Kalau udah diaduk udah naik lagi. Oh begitu ya. Wih. Gimana Pak rasanya Pak? Tampilannya sudah Mantap. Mantap. Ini Rasa melon. iya Pak. Ini dekat ini Pak, ini tempatnya kalau buat teman-teman STT Migas nanti bisa pengen cari minuman yang segar-segar nih ya. Ini tempatnya di Kampung Timur Pak, di depan salah satu swalayan yang ada di Kampung Timur. Swalayan kuning Pak ya. Swalayan kuning dia. Mantap Pak ya. Coklatnya terasa nih. Wih, Terasa banget nih. mantap. Nih. Ada F&B, Food and Beverage. Ini nih lokal anak-anak Kota Balikpapan Pak. Ya. Jadi kita mendukung UMKM lokal juga nih Pak. Balikpapan sudah mulai berbenah. Iya. Rezeki. Iya benar. Wah. Oke, wis. Aku juga mau ngerasain. Ini ada rasa sunset di sini. Walaupun ini belum senja, kita rasain aja. Nyemit ya. Oke. Oke. Wah. Kayaknya Pak Bambang masih menikmati ini. Silakan. Sambil Pak ya. Iya, enggak apa-apa, sambil aja. Oke, ini pertanyaan lain lagi nih Pak. Terus dari tadi kan sudah diceritakan tentang pembelajaran di sini, terus mendapat sertifikasi juga, terus banyak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional. Nah, ini pertanyaan yang bukan terakhir sini, pertanyaan pamungkas mungkin ini. Bagaimana nasib para alumni STT Migas ini Pak? Apakah semua terserap dengan lapangan pekerjaan? Atau ada yang malah balik ke kampus lagi menjadi dosen atau apa, itu seperti apa? Siapa yang mau menjawab ini? Ya, ini pertanyaannya sulit ini. ya jadi alumni ya, kalau kita berbicara lulusan alumni kita, alhamdulillah gitu ya. Allah selalu memberikan kita kemudahan ya. Artinya lulusan kita alhamdulillah banyak terserap. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah banyak terserap juga di
dunia migas ya. Dunia migas juga banyak. Ada juga yang kembali gitu. Artinya kembali kita kembali menjadi dosen. Jadi artinya mengabdi lagi kembali ke kampus gitu ya. Jadi kita juga memberikan semacam beasiswa kepada alumni-alumni kita yang berprestasi gitu ya, untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Gitu ya. Jadi misalkan dia udah lulus nih, ternyata dia tertarik dengan menjadi dosen. Gitu. Ya kita kuliahkan alumni itu, kita biayai, kita berikan beasiswa, kemudian nanti kembali lagi ke kampus Untuk mengabdi itu Pak ya. untuk mengabdi. Wah, keren. Kemudian alhamdulillah seperti yang dibicarakan oleh Pak Bambang tadi bahwa hampir menyebar sebenarnya, hampir menyebar semua alumni kita itu, bukan hanya di migas aja gitu, ada di bekerja di non migas juga banyak gitu ya. Oh gitu. Ya, jadi alhamdulillah Wira swasta juga. berwira Oh, di wira swasta swasta juga ada. Nah, tapi kembali semuanya tuh kembali. Artinya secara garis besarnya itu terserap Terserap untuk semua Pak ya. alumni-alumni kita. Wah, mantap teman-teman. Nah, ini juga menjadi salah satu bukti kalau STT Migas Balikpapan ini menghasilkan lulusan-lulusan yang top chair. Wih, mantap. Ini saya bisa tambahin ya. Oh, boleh Pak? Sebentar. Pak. Jadi untuk penyaluran alumni kita yaitu hasil kerjasama dengan PT Pertamina Pusat, ya kan, itu memberikan kita jalur untuk rekrutmen. Jadi PT Pertamina-nya langsung menyurat ke kita untuk menyiapkan alumni. Memang untuk sementara ini khusus untuk diploma 3. Ya, tenaga siap pakai di kilang minyak yang ada di Balikpapan. Tiap tahun mereka melakukan perekrutan langsung di STT Migas. Oh. Ya. Jadi mereka datang langsung ke sini. Betul sekali. Terus mereka lakukan seleksi lagi di sini. Benar. Langsung ke sini. Wah, mantap. Dan itu setiap tahun. Setiap Jadi tahun, ya, ya? jadi kita hanya memberikan data-data, ya. Kita seleksi secara administrasi, ya. Setelah itu data kita kirim ke mereka, mereka langsung melakukan testing di sini. Dan itu buat alumni-alumni yang 2-3 tahun yang lalu sudah lulus, kita panggil kembali. Oh, boleh gitu Pak ya? Selama usianya masih masuk. Oh. Nah, itu. Maksimal untuk D3 itu adalah 25 tahun. Tunggu 5 tahun maksimal. Ya, masih maksimal. Gitu. Keren. Berarti alumni pun masih bisa ikut gabungan juga ya gitu ya. Wah, keren. Oke Pak, gini nih yang terakhir Pak ya. Harapannya untuk STT Migas sendiri ke depannya gimana nih Pak? Siapa yang mau jawab nih Pak? Iya. Harapannya, ini harapan apa dulu nih? Harapan STT Migas pengennya apakah mau jadi universitas gitu ya? Nah, iya. atau jadi sekolah terus gitu. Gimana gitu Pak? Ya kadang-kadang kita juga harus paham ya, pengembangan, perubahan itu harus terjadi. Benar. Harus terjadi. Kita juga nggak boleh hanya stagnan di situ saja. Tidak ada perubahan karena sesuatu itu kan pasti berubah, dan kita harus mengikuti perubahan dan perkembangan itu. Jadi saya kira harapan ke depan ya STT Migas harus berubah gitu. Artinya harus sudah bisa melihat perkembangan dunia ini seperti apa lagi. Jadi cara bermain kita juga nggak harus sama lagi gitu ya. Jadi ke depan juga kalau memang memungkinkan kita harus berubah menjadi institut ataupun universitas gitu ya, harus kita lakukan gitu. Karena itu juga merupakan tuntutan gitu. Iya benar. Tuntutan. Karena kalau kita nggak berubah, rasa untuk berpartisipasi gitu ya, untuk memberikan sesuatu yang lebih besar lagi terhadap Balikpapan khususnya ya, itu juga nggak akan maksimal gitu ya. Karena ke depan itu dunia pendidikan masih menjadi primadona, masih menjadi prioritas. Benar. Nasib suatu bangsa itu ditentukan bagaimana masyarakatnya itu memiliki pendidikan yang cukup tinggi. Jadi ke depannya itulah yang kita arah ke sana, insya Allah pasti ada. Kita akan menjadi universitas ataupun kita akan menjadi institut, itu pasti ada. Dan mudah-mudahan itu bisa kita realisasikan secepat mungkin. Amin. Wah, keren. Ada lagi yang pengen ditambahkan dari Ibu Bapak? Oh, boleh. Ya, yang lagi
tren saat ini kita dengar terkait dengan kampus Merdeka, Merdeka Belajar seperti itu ya. Jadi STT Migas juga merupakan salah satu perguruan tinggi yang terus bergerak untuk melakukan penyesuaian dengan aturan yang ada. Nah, kembali lagi tadi saya baru jadi ingat terkait dengan kerjasama bahwa STT Migas di dalam mempersiapkan SDM yang siap pakai di industri migas khususnya, kita juga bekerja sama dengan perguruan tinggi lain. Jadi dalam hal ini yang pertama itu dengan ITB. Jadi kita kerjasamanya dengan ITB itu dalam hal persiapan SDM. Alumni kita khususnya yang dari alumni teknik perminyakan itu kita kemudian kerjasama untuk lanjut studi di sana, jenjang S2 dan jenjang S3. Salah satunya tadi alumni kita yang juga sudah kembali untuk mengabdi menjadi dosen itu Profesor S3 teknik perminyakan di ITB. Jadi itu yang kita kerjasamakan. Kemudian yang kedua dengan UGM. Jadi kalau di UGM itu kita kerjasama di sini dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah memang selain dengan pihak industri yang tadi saya katakan bahwa kita sangat dekat dengan industri perminyakan, kita juga dengan perguruan tinggi yang benar-benar akan memberikan pengaruh yang besar terhadap kita, apalagi kita sebagai perguruan tinggi swasta yang harus terus melakukan peningkatan. Saat ini juga kita sedang masuk ke penjejakan untuk kerjasama dengan pihak-pihak pemerintah. Karena itulah tuntutan salah satunya dari kampus Merdeka Belajar, bahwa kita dituntut untuk langsung terjun ke masyarakat. Seperti itu. Apalagi kita tahu sekarang ya kondisinya lagi COVID nih, jadi mungkin sangat terbatas kalau kita hanya berbicara ruang lingkup mahasiswa untuk praktek di industri saja. Itu mungkin ada beberapa kendala-kendala di kondisi pandemi sekarang. Jadi kita memang harus selalu mengikuti perubahan-perubahan yang ada. Kita harus menyesuaikan diri untuk memberikan peluang-peluang dan solusi bagi mahasiswa untuk tetap eksis di dalam melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Nah seperti itu dari saya. Terima kasih. Mantap banget ini. Woi, buat teman-teman semuanya, sekali lagi jangan ragu kalau kalian mau cari kampus yang siap kalian menjadi seorang profesional. Jadi langsung aja masuk di STT Migas Kota Balikpapan. Wih, mantap. Oke teman-teman, mungkin itu obrolan kita dengan Bapak Ibu yang ada di sini. Terima kasih buat lupa apa namanya, Pak Lukman, Pak Bambang, Bu Selvia dan Pak Hamsir. Semoga STT Migas menjadi salah satu kampus unggulan di Kota Balikpapan. Amin. Menciptakan tenaga profesional yang siap kerja, pokoknya siap mengharumkan Kota Balikpapan, bahkan Indonesia mungkin di mata dunia juga. Amin. Seperti itu. Oke. Buat teman-teman juga yang calon-calon mahasiswa, kalau kalian masih bingung pilih kampus yang mana lagi, ini dia sudah ada di Balikpapan, Sekolah Tinggi Teknologi Migas Balikpapan. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kalau ada kesempatan kita bakalan ngobrol lagi tentang STT Migas atau ya apa aja gitu Pak ya. Boleh Pak ya? Siap. Boleh. Keren. Di sini dosen-dosennya juga gaul-gaul pokoknya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah sampai sekarang mantengin kita. Terima kasih buat STT Migas yang sudah bolehin kita datang ke sini dan sedikit promosi-promosi. Terima kasih juga buat Ades Food and Beverage yang sudah nge-sponsorin acara ini. Wih, keren buat kalian semuanya ya. Thank you semuanya. Enak Bu ya? Semuanya enak ya? Enak. Mantap. Thank you semuanya. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.